Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Emilda Dini Pratiwi dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Mesin, jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Dalam mata kuliah instrumentasi dan kendali, kalian akan belajar tentang PLC Omron CP1E. Tidak hanya membuat programnya saja, tetapi juga mensimulasikannya ke dalam trainer PLC Omron CP1E. Sebelum mensimulasikan, tentunya kalian harus membuat ladder diagram terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan software CX Programmer versi 9.5. Baik, saya akan membuka software CX Programmer terlebih dahulu. Ini adalah tampilan awal dari software CX Programmer. Untuk membuat lembar kerja baru, kalian bisa memilih icon lembar kertas putih di pojok kiri atas atau langsung mengetik Ctrl+N pada keyboard Anda. Kemudian akan muncul kotak dialog seperti ini. Untuk device type, kalian memilih CP1E. Kemudian di sebelah kanan device type terdapat setting. Untuk CPU type, kalian memilih N20. Mengapa N20? Karena PLC yang Anda gunakan adalah PLC Omron CP1E N20 DRA. Bisa diklik OK, kemudian OK lagi. Dan ini adalah lembar kerja pada CX Programmer. Sebelumnya, saya akan menjelaskan beberapa fungsi dari icon pada toolbar ini. Di sini terdapat kontak normally open, digunakan untuk membuat instruksi input normal terbuka atau NO. Kemudian di sebelahnya terdapat kontak normally close, digunakan untuk membuat instruksi input normal tertutup. Di sebelah kanannya lagi terdapat kontak normally open OR, digunakan untuk membuat instruksi input normal terbuka yang disambung secara paralel. Sebelahnya lagi kontak normally close OR, digunakan untuk membuat instruksi input normal tertutup yang disambung paralel. Di sini terdapat garis vertikal dan horizontal. Kemudian coil normally open digunakan untuk membuat instruksi output normal terbuka. Kemudian coil normally close digunakan untuk membuat instruksi output normal tertutup. Sebelah kanannya lagi terdapat instruction untuk membuat instruksi khusus seperti membuat timer, counter, dan lain-lain. Untuk mensimulasikan, kalian bisa mengeklik icon ini untuk mensimulasikannya sebelum kalian pindah ke PLC-nya. Jadi kalian bisa tahu apakah program yang Anda buat sudah sesuai atau belum. Setelah kalian mengenal fungsi dari icon pada toolbar tadi, selanjutnya buka modul Jobsheet 1. Kita akan belajar membuat ladder diagram pada Jobsheet 1. Pada Jobsheet 1, tugas yang diberikan yaitu pertama, buatlah rangkaian yang dikontrol dari satu tempat atau dol. Kedua, tombol start atau S1 ditekan menghidupkan motor. Jadi tombol startnya nanti diberi keterangan S1. Kemudian ketika S1 dilepas, motor tetap aktif. Tombol stop atau S0 ditekan, motor tidak aktif. Jadi untuk tombol stopnya nanti diberi keterangan S0. Ketika sudah paham maksud dari instruksi di atas, kalian bisa memulai membuat ladder diagram dengan fasilitas yang diberikan, yaitu dengan input 2 buah dan output 1 buah. Pertama, saya akan mengambil NC untuk tombol mematikannya atau S0-nya. Saya beri alamat 000, keterangannya S0. Setelah itu saya mengambil NO untuk startnya atau S1. Saya beri alamat 001. Kemudian untuk outputnya motor, dan pada instruksi dikatakan bahwa ketika S1 dilepas maka motor tetap menyala. Oleh karena itu saya beri relay 1 untuk menguncinya. Dengan
alamat 100 R. Kemudian di sini karena sudah ada R, di sini saya kunci lagi dengan NO di bawah sini. Jika sudah, kita beri output motor. Saya beri alamat 100.00. Jika sudah selesai membuat seperti ini, kalian bisa langsung mensimulasikannya di laptop Anda sebelum Anda benar-benar yakin untuk dibawa ke trainer PLC-nya. Saya coba simulasikan. Di sini tombol stopnya menyala karena dia adalah normally close. Saya mencoba untuk menyalakan S1-nya on, maka motor menyala. Padahal instruksinya, jika S1 dilepas, motor tetap menyala. Saya coba untuk mematikan S1, dan benar motor masih menyala. Untuk mematikannya, bisa klik S0-nya, dan motor benar-benar berhenti. Jadi rangkaian yang sudah Anda buat ini sudah benar dan bisa langsung disimulasikan ke dalam trainer PLC. Ini adalah trainer dari PLC Omron CP1E N20 DRA. Dan bagian-bagiannya di sini terdapat power 220 volt AC berfungsi sebagai penyambungan kabel power dan saklar utama modul trainer PLC. Kemudian di sini terdapat input dengan channel 0, 0, 0 sampai 11. Di sini terdapat 24 volt DC yang berfungsi sebagai sumber 24 volt DC untuk komponen perangkat input dan output. Kemudian 10 volt DC sebagai sumber arus 10 volt DC. Di sini terdapat output dengan channel dimulai dari 100, 00 sampai 07 yang berfungsi sebagai bus terminal untuk menghubungkan komponen perangkat output ke terminal output PLC. Di sini ada lampu 24 volt DC digunakan sebagai lampu indikator PLC sebagai simulator output seperti motor solenoid. Kemudian terdapat buzzer yang berfungsi sebagai simulator alarm. Terdapat pilot lamp terdiri dari 3 buah lampu yaitu berwarna merah, kuning, hijau yang berfungsi sebagai simulator tower lamp pada industri atau lampu lalu lintas. Kemudian terdapat button switch di bawah ini mulai dari 00 sampai 011 yang berfungsi sebagai komponen input bagi PLC. Kemudian terdapat proximity inductive NPN yang berfungsi sebagai simulator sensor bagi PLC. Dan PLC-nya itu yang kecil ini yang berwarna hitam. Setelah trainer PLC sudah terpasang, maka dalam CX Programmer, kalian memilih PLC, kemudian mode online, pilih yes, pilih PLC lagi, transfer to PLC, pilih OK, pilih yes, yes. Maka data kalian di dalam laptop sudah tersalurkan ke dalam PLC, pilih OK, dan yes. Kemudian, berikut ini adalah langkah-langkah pengoperasian trainer PLC Omron CP1E. Pertama, sambungkan kabel power pada soket power 220 volt AC. Ini ya. Setelah itu, nyalakan trainer dengan menggunakan tombol power atau bulat merah ini. Periksa apakah indikator lampu PLC dan suplai 24 volt DC telah menyala. Lampu ini menyala. Kemudian yang ketiga, sambungkan kabel ini ke dalam PLC. Dan USB ini kepada laptop Anda.
Untuk mensimulasikan PLC-nya, terdapat dua kabel hitam negatif dan kabel merah positif. Kita rangkai kabelnya. Yang pertama ke input channel COM dan 24 volt DC yang 0 volt. Kemudian kabel hitam lagi untuk output 0 volt ke dalam output channel COM. Kenapa saya memilih ke output channel COM 100 Karena dalam membuat ladder diagram tadi saya outputnya di 100 Selanjutnya untuk kabel yang merah ditaruh di 24 volt dan pada lampu 24 volt yang COM. Kemudian 24 volt kepada COM button switch. Selanjutnya, ini sudah selesai digunakan dan kalian memilih 100 sebagai inputannya dan lampu L1 sebagai indikator motor menyala. Sekarang saya simulasikan untuk tombol start, saya memilih inputan 001 dan 000 itu sebagai tombol stopnya. Jadi ketika saya tekan 001 nanti, maka lampu L1 akan menyala. Dan ketika saya lepaskan, seharusnya lampu L1 tetap menyala. Jadi mari kita mulai. Saya tekan tombol 001. Maka lampu menyala. Saya lepaskan juga masih menyala. Dan untuk mematikannya, saya tekan 00, maka lampu mati atau motor mati. Jadi program yang sudah kalian buat pada JX Programmer sudah sesuai dengan tugas yang tertulis dalam modul. Karena ketika Anda simulasikan ke dalam PLC, rangkaian tersebut sudah benar.